Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafidatul Ulumia. Saya mahasiswa baru dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Trunojoyo Madura, asal Bangkalan. Pada kesempatan kali ini, saya akan beraktualisasi di daerah saya tentang tempat bersejarah, yaitu Makam Agung. Perkenalkan, nama saya Sofiatul Halawat. Saya dari Braga Bangkalan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan menceritakan kepada teman-teman tentang sejarah yang ada di daerah saya, yaitu sejarah Makam Agung. Makam Agung berada di Karangkemasan, Belega, Kabupaten Bangkalan. Meskipun memiliki banyak catatan sejarah, mulai dari peperangan antar suku hingga perjuangan melawan penjajahan, kenyataannya tak banyak situs-situs bersejarah yang terdapat di Kecamatan Belega. Kondisinya pun sudah tak terawat dan tidak layak dijadikan sebagai situs sejarah. Peran pemerintah pun minim di bidang ini, sehingga menjadikan tempat-tempat bersejarah di Madura seakan tak terurus. Ketika kesadaran dan kecintaan akan daerah sendiri itu muncul, maka yang dapat dilakukan adalah mulai melestarikan situs yang ada, mengembangkan serta mempromosikan keluar daerah untuk membuktikan bahwa daerah mereka sendiri pun turut menjadi saksi atas kejadian-kejadian historis di masa lalu. Salah satu tempat bersejarah di Kecamatan Belega adalah Makam Agung Pangeran Macan Putih yang berlokasi di Kampung Karangkemasan. Makam tersebut merupakan makam seorang patih dari Kerajaan Belega, yakni Patih Macan. Dahulu kala, ketika masing-masing daerah di Madura dipimpin oleh seorang raja, Belega dipimpin oleh seorang pangeran. Namun, di bawah kendali Kerajaan Arusbaya yang dikuasai oleh Pangeran Pratono Ki Lemah Dhuwur, setelah wafatnya Ki Pratono, tahta Kerajaan Arusbaya diwariskan kepadanya, yaitu Pangeran Tengah pada tahun 1592 sampai 1620, dan yang menjadi raja di Kerajaan Belega saat itu adalah Pangeran Belega pada tahun 1593 sampai 1624. Di saat kedua kerajaan tersebut berada dalam puncak kejayaan, timbullah kesalahpahaman antara Pangeran Belega dan Pangeran Tengah. Masalahnya pun termasuk sepele, yaitu Pangeran Belega telat membayar upeti terhadap Pangeran Tengah karena status Kerajaan Belega yang masih di bawah kekuasaan Kerajaan Arusbaya. Jadi, sudah seharusnya Pangeran Belega membayar uang upeti tiap tahun kepada Raja Arusbaya. Pada tahun berikutnya pun, Pangeran Belega lambat membayar uang upeti. Pangeran Tengah kemudian mengutus anak buahnya untuk pergi ke Kerajaan Belega guna menagih uang upeti tersebut. Utusan Kerajaan Arusbaya pun pergi. Ketika mereka hampir sampai di pintu gerbang untuk masuk ke Kerajaan Belega, yang tempatnya sekarang dinamakan Desa Batas atau Batas dalam bahasa Indonesia. Seketika itu pula mereka menunggangi kudanya dengan sangat kencang menuju ke Keraton Belega. Sesampainya di hadapan Pangeran Belega, kedua prajurit penjaga pintu gerbang memberitahu bahwa ada iring-iringan prajurit banyak sekali dan lengkap dengan senjatanya. Setelah mendengarkan apa yang disampaikan kedua prajuritnya, Pangeran Belega menyuruh Pangeran Macan Putih untuk pergi ke perbatasan untuk menemui iring-iringan tersebut. Sesampainya di sana, Pangeran Macan Putih menemui iring-iringan tersebut. Kemudian terjadilah pertempuran antara 3 prajurit Kerajaan Belega dan sekumpulan prajurit Kerajaan Arusbaya. Dan itu, banyak prajurit terbunuh. Salah satunya adalah Pangeran Kambang yang terbunuh dan mengambang di desa Sebegan. Makamnya dinamakan Makam Pangeran Kambang. Namun dengan amukan Pangeran Macan Putih dan semua kesatria Kerajaan Belega juga kiai, Panombak mampu membuat sebagian prajurit melarikan diri. Pula bahwa Pangeran Belega tidak membayar uang upeti atau sampai terlambat membayarnya karena Pangeran Belega berpendapat bahwa beliau diutus untuk mengajak orang-orang Belega untuk memeluk agama Islam,
Dan rupanya itulah yang menjadi titik kesalahpahaman bagi Pangeran Sidinggili hingga memicu peperangan yang dahsyat. Sekian aktualisasi cerita sejarah yang dapat saya ceritakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian aktualisasi cerita sejarah yang dapat saya ceritakan tentang tempat sejarah yang ada di daerah saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.